Halo, Hai, saya Jet. saya Kis. Terus Kita mau ngapain sih? kayak sesuai request dari Curhat edisi kedua, kalau pengen minta Jet and Kiss untuk ngejawabin curhat yang ketiga, here we are. Nah, akhirnya ngeliat kita berdua kan. Yang katanya kita dibilang sombong, kita dibilang paling jarang nongol, So sibuk. so sibuk. Ada yang kena SP tuh karena sok sibuk. Oke. Nah, jadi kita sebenarnya waktunya sedikit banget nih. Kayak berapa menit, Kiss? 5 sampai 6 menit lah. Jadi kita akan pilih 2 pertanyaan aja. So sibuk. Hus. Nah, pertanyaan pertama dari yang mana? Pertanyaan pertama dari ini deh nih. Ed Kisilia. Ed Kisilia. Hitman System. Sebenarnya tulus atau enggak sih kalau seorang cowok bilang cewek lebih cantik apa adanya tanpa harus dandan? Kiss, kamu tuh ganteng tanpa perlu dandan. Ya emang bener itu. Nah, itu gue tulus banget. Nah kalau dari gue sih ya, cowok bilang cewek cantik apa adanya itu kita nggak bisa bilang itu tulus atau nggak tulus sih sebenarnya, karena emang ya bukan urusan kita juga buat tahu tulus atau enggaknya. Cuma ya kayak itu buat kayak nimbulin efek natural ya aja sih. Sebenarnya nggak ada sih cewek yang cantik pas baru bangun tidur gitu, semuanya juga awuk-awukan muka bantal. kecuali kalau ceweknya ya kayak siapa, Transformer, Megan Fox, bukan Optimus Prime. Kayak Optimus Prime kan, kalau bangun mukanya sama kan, tuh kayak sebelum dan sesudah dandan. Iya kalau kayak Megan Fox, kalau kayak dulu Maya bangun tidur oke lah, udah cantik lah. Monica Bellucci ya. Monica Bellucci, pantatnya itu. Edit. Nah, iya jadi kayak itu, ya itu udahlah nggak usah didengerin lah pujian-pujian itu, kayak itu materi speak aja sih, nggak usah. Jadi yang kayak kalau kamu dapat pertanyaan kayak gitu, jawabannya simple. Cukup jawab dengan iya gue tahu. Dengan muka secewek dewasa itu yang kayak iya gue tahu. Iya. Seperti itu. Oke, nah lanjut ke pertanyaan kedua dari Oscar asal. Pertanyaannya itu, selalu memenuhi kebutuhan dia pada saat masih pacaran. Sekarang udah putus pun masih. Salah nggak sih? Salah nggak? Kiss. Kalau misalnya kita udah putus nih, Iya. terus gue masih bayarin pulsa lu gitu. Salah sih kalau emang lu terlahir dengan jiwa pembantu, atau emang udah ada talenta di sana tuh, udah ada talenta di bersih-bersih, atau emang udah pelayanan banget lah, itu nggak salah sih. Betul, kalau emang kamu tujuan hidupnya untuk membahagiakan mantan kamu atau membahagiakan orang-orang yang menyakiti kamu, ya silakan. Kamu akan masuk surga. Cuma mau sampai kapan? Ada banyak pria dan wanita lain di luar sana yang Iya. banyak wanita lain deh, sorry. Ini ternyata Oscar kan. Gender bender. Bukan Ya, kalau- jenis video yang itu. Kalau Oscar ya. Ya kalau Oscar cewek juga bisa kan ya. Oscar ya. Oscar. Nah, kalau kamu mau maksudnya masih banyak uang itu lebih baik kamu pakai untuk mengembangkan diri kamu daripada mengembangkan orang lain yang udah jadi mantan kamu. Lagian kalau pas PDKT juga ngapain juga kamu bayarin pulsa? Mendingan bayarin pulsa saya atau Kiss. Tapi kita nggak butuh pulsa sih. Butuhnya Iman. Iman dan amal. Nah, itu 2 pertanyaan, cukup sekian curhat edisi ketiganya. Ya, saya Kis. Saya Jet. Sampai ketemu di Curhat next volume. Woi. Selanjutnya. Enggak deh. Canda. Pertanyaan ketiga, Kis. Pertanyaan ketiga ya. Min. Nanya ke siapa nih? Min. Kenapa cewek ganti aja deh, Kis. Kenapa sih cewek itu nggak bisa jelasin atau ngomong di saat di depan cowoknya yang lagi marah? Dan semuanya itu cuma ketahan. Tolong jawab ya. Sama ketika misalnya cewek marah dan cowoknya juga nggak bisa menjelaskan. Karena cewek cuma cukup ngomong kata apa? Nggak pakai. Itu dalam banget. Atau fine. Fine apa? Itu kan, makanya cowok nggak bisa menjelaskan. Nah, makanya sebenarnya kalau dalam konflik begitu emang wajar kalau seseorang tuh nggak bisa
langsung terus terang kasih tahu, ngungkapin semuanya karena emang takut untuk ngelukain dia gitu misalnya. Tumben serius. Betul. Minum apa tadi pagi? Ada produk sponsor boleh dimasukkan nggak? Ini sebenarnya kesempatan baik untuk brand endorser yang kalau mau masuk gitu kan bagus ya adegan saya Makis lagi minum. Ya. Kalau dari gue sih ya, kalau apa sih namanya itunya ya emang bagus sih kalau kamu diem dan kamu nunggu sampai emosinya dia mereda gitu. Pas udah reda, barulah cari waktu buat Bicara. baru cari waktu buat ngomong berdua. Ungkit lagi pelan-pelan, nggak usah kayak yang waktu itu nggak usah kayak gitu. Ajak ngomong kayak say atau babe atau dude Atau dude yang kemarin nih aku masih ada ngeganjel banget. Baru keluar itu. Justru ketenangan kamu itu harus dikeluarinnya pas saat yang tepat. Nah, Bukan tepat. ketika saat emosi dia lagi tinggi-tingginya. Karena cowok itu ketika lagi marah kenapa nggak bisa redam? Karena itu udah menyangkut harga diri yang terluka tuh. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wahyu OBVS. OBVS-nya ini singkatan. Enggak, bercanda. Wahyu Ops. At Hitman System, ketidakcocokan hobi atau kebiasaan bisa mempengaruhi hubungan? Bisa gak? Kalau nggak cocok hobinya, misalnya Bisa banget. Misalkan kamu nih hobinya selingkuh. Nah, yang satu lagi hobinya setia. Yang pasti nggak cocok. nggak cocok. Beneran deh. Itu aneh banget. Oke, mau poinnya adalah sebenarnya hobi justru perbedaan hobi justru kadang-kadang membawa keuntungan karena kamu jadi bisa ikutan aktivitinya dia. Oke, misalnya hobinya pacar kamu atau gebetan kamu misal memasak, hobi kamu main bola, ya gantian kamu temenin dia memasak, dia temenin kamu main bola, gitu. Walaupun misalnya wanita ini tidak bisa main bola, tapi paling tidak dia bisa mengamati kamu ketika menendang bola, nempok tangan. Meskipun cowoknya juga nggak bisa masak, tapi seenggaknya dia bisa ya motong, bisa semangat sayang. Kalau nggak bisa bantuin makan. Nah itu dia. Bisa bantuin makan. Bisa muji lagi. Bisa Makanan muji kamu enak meskipun mukanya enak kok, bener. enak banget. Kamu bohong ya? Enggak Bohong. sayang Muntahin. aku sayang kamu. Jadi sebenarnya hobi yang beda tuh oke kok, nggak masalah. Iya. Oke. Kalau sampai hobi kamu mempengaruhi hubungan kamu sama pacar kamu, berarti yang salah? Dua-duanya. Dua-duanya salah. Nah, sebenarnya nggak masalah lagi, kenapa? Karena kalau misalkan sama, it's okay, bagus. Tapi kalau misalkan beda ya saling support lah, saling curious, saling penasaran sama satu sama lain. Kamu kalau punya hobi apa, pacar kamu nanya-nanya kan kamu juga happy Seneng. kan? Iya, seneng Itu banget. aja sih. Oke. Kalau saya nggak suka dia main sama teman yang bikin dia terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, Jelas. Tidak salah. Jelaskan, please. kirain Main nempel. saya nangkanya kalau Gua tiru tuh buat episode berikutnya. kalau dari gue sih. Makanya apa? Kalau dari gue sih sebenarnya ya belum tentu juga itu hal yang tidak baik ya. Mungkin aja itu asumsi kamu. Ya itu satu, bisa dicek. Mungkin aja itu asumsi kamu, kayak misalkan gue cewek nih terus punya cowok gue main sama Jet dan gue udah sentimen nih sama Jet nih. So ketika si cowok gue main sama si Jet, gue langsung wah ini udah pasti nih diajakin yang nggak benar nih, wah ini udah pasti nih nakal, bandel dan segala macam. Bisa aja itu cuma asumsi dan kamu itu insecure sih sebenarnya. Iya. Dan mungkin juga ya jadi buruk ya karena kamu memang sudah berpikir seperti itu. Betul. Makin kamu larang, ingat nggak waktu kamu kecil? Makin dilarang makin gimana? Makin ngerjain. Makin ngerjain, makin dikerjain juga sama kehidupan kan, akhirnya nyesel. Nah itu makanya Saya dalam curhat dikit. Sastra. Curhat dikit. Oke, jadi pertama dicek itu pastikan emang itu hanya asumsi atau emang fakta. Kalau emang ternyata kamu ngelihat dia melakukan hal-hal yang buruk gitu, misalnya terjerumus ke lubang narkoba gitu misalnya, Atau itu tenggelam ke lagu butiran debu tenggelam ke lautan yang dalam, dan nggak tahu arah jalan pulang. nah itu emang lingkungan yang salah jelas. Itu kamu mesti bilangin dia, sayang kamu di mana gitu. Move on dong ya. Oke, nah pertanyaan gue berikutnya, Ameloshin, ini nggak boleh ketemu sama Sin nih.
Melusin. Kok jauh rasanya? Kok nggak ada hubungannya sih? Gue mau ketawa kayak nggak ada motif. Kalau udah ketemu Sins, nanti Sins terus kenalan, halo gua Sins, terus dia bilang ame lu Sins. Iya ame gua Sins. Iya Jet. Thank you. Oke, gua pulang dulu ah. Iya. Itu terjat banget itu. Enggak kan? Dari ame lu Sins ya. Lu di Twitter lebih lucu. Gua unfollow nih. Oke, gimana caranya biar pasangan kita dewasa ya? Oke, simpel. Kalau soal dewasa itu biasanya bicara soal Langsung serius. kadang-kadang kalau emang pacar kamu ternyata masih SMP, jangan kamu SMP gitu ya, terus kamu bicara dewasa gimana? Ya jelas nggak bisa. Kayak tapi kalau gimana caranya supaya pasangan saya jadi dewasa, ya tunjukin dewasa versi kamu tuh gimana? Kasih contoh gitu ya. Kasih contoh. Mungkin kalau cowok kan agak naik nih egonya kalau dikasih tahu nih kayak misalnya Kis kamu kuliah dong yang bener. Next. Selanjutnya dari Nah itu kan cowoknya jadi tersinggung ya kamu bisa ngomongin dengan hal yang lain gitu ya. Oke, nah kamu nggak bisa ngarapin pasangan kamu dewasa kalau kamu sendiri nggak dewasa. Gitu. ya sama ada tip. Gue mendadak nggak fokus. Kalau dari gue sih puji juga kan cowok atau ceweknya tuh belum tentulah seumur hidupnya dia kelakuannya kekanak-kanakan, so pasti ada satu hal dewasa lah, misalkan dia sopan pas ketemu sama orang yang lebih tua. Ya. Nah itunya dipuji tuh. Pujinya kayak suka deh. yang aku suka deh pas kamu sopan banget sama tante aku. Itu kelihatannya dewasa banget. Wah itu si cowoknya langsung tuh Gede. berasa dadanya berlapis emas gitu. Kenapa yang gue baca selalu susah namanya ini? Radizo. RADHYZO. Enggak ngaca. Ini coba nih baca nama lu ya. Misalkan dari @JetViv. Pertanyaannya adalah ada soal kuliah nih. Males. Kayak dari Radizo pertanyaannya. Udah sibuk masing-masing, komunikasi merenggang. Feeling ada orang ketiga. Punya saran selain putus? Sebenarnya sebelum kamu nyalain orang ketiga, coba dicek dulu hubungan kamu sama dia gimana. Tadi kamu bilang sama-sama sibuk nih, jadi nggak bisa komunikasi. Padahal ada apa? Ada banyak cara untuk berkomunikasi ya. Pacar tinggal aja ketemu kan? Betul. Kesibuk apa sih? Iya. Sesibuk apa? Coba ceritain ke Koko Kis. Sini cerita sini. Sini. Jadi kalau saran saya putus sih ya obrolin dulu lah. Bilang sama pacar kamu, Beb, kayaknya kita belakangan sibuk masing-masing nih. Bisa nggak kita sering luangkan waktu? Atau gimana cara? Karena biasanya kadang-kadang kalau kamu nuduh dia sibuk atau coba jangan-jangan kamu yang nggak ada kerjaan. Nah itu tuh poin penting nih. Sebelum bilang orang lain sibuk, coba cek dulu siapa tahu kamunya yang terlalu pengangguran. Iya betul. Oke, jadi kerjain hal-hal yang tadi. Di rewind aja kalau nggak nangkep. Komunikasinya baik-baik ya. Oke. Ada yang nggak sengaja bikin orang suka sama aku. Kalau diterima nggak mungkin. Kalau diterima nggak mungkin dong. Aku udah punya pacar, masa mau di friendzonin? Nggak ngerti gue. Gini, jadi dia nggak sengaja bikin cowok suka sama dia. Ya masa mau dipacarin sih? Dia kan udah punya cowok. Terus kalau nggak dipacarin masa di friendzonin sih. Nah, kamu punya ilmu keren banget, yaitu bikin orang nggak sengaja suka sama kamu. Wah itu ilmu yang keren banget. Mendingan kamu kamu breakdown tuh gimana caranya. Kamu bikin e-booknya atau emailin aja lah langsung ke Kiss@Hitman System dan Jet@Hitman System. Ntar kita pelajarin, kita baca. Terus kamu bisa share kisah sukses kamu di peternakfriendzone.com. peternakfriendzone.blogspot. Bikin sebenarnya nggak ada kata-kata mendadak nggak sengaja bikin nggak suka ya. Pasti sengaja. Biasanya either kamu biasanya cowoknya gampang GR. Udah gampang GR terus kamu kayak ngasih harapan gitu. Dan kamunya juga seneng gitu. Dan kamunya juga menikmati. Ya itu terserah kamu. Cuma karena udah kejadian kayak begini nih, dia udah terlanjur gitu. Mendingan kalau dari gua sih fair-fairan aja lah, ngomong lah ke cowoknya kalau kamu udah punya, sorry, aku udah punya cowok
dan kita kayaknya udah nggak bisa deh. Semua perhatian yang aku kasih kemarin kayaknya kamu salah tangkap. Betul. Kayak lagunya Ariel Peter Pan. Yang mana? Yang itulah ada. Yang abis. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Oh iya, itu Peter Pan. Angkatan lama. Anak lama. Sekarang Noah kan. Pertanyaan selanjutnya. Tunggu yang tadi tuh jadi fair-fairan ya, fair-fairan. Oke. Habis udah fair-fairan, ya habis itu kalau cowoknya Kalau tetap emang masih tetap, ya udah. tinggalin, jangan dikontak lagi udah. Oh, gue pikir dikasih formulir friendzone. Oh iya, legalisir aja lah sekalian ya. Mau diresmiin nggak nih kita temenan dengan friendzonean ya? Oke, next. Next, halaman selanjutnya ya. Waduh, wajar gak kalau mantan pacar teman dekat kita gebet dan akhirnya pacaran bahkan sampai nikah? Jawab ya Om. Please. Om. Oh, saya Om, perkenalkan. Saya Om Bram. Saya Om Pras. Dan kami dari Om. Dia kayak udah ngeplan nih, Iya, mantan mantan pacar teman deket nih. kita gebet, Kita gebet terus udah mikirin pacaran, terus nikah. Udah mikirin ini udah pembunuhan. Ini sebenarnya ada lanjutannya. Jadi kalau anaknya saya kasih nama teman saya boleh nggak? Berarti ini udah pembunuhan romansa Ruang tertutup. lu pikir Conan. Iya, ini udah kenanya pasal berlapis ini udah nih. Jadi sebagai pria, kamu harus bisa Sebagai mencari sebagai om, kamu harus bisa mencari pasangan kamu sendiri. Walaupun mungkin gebetan atau mantan pacar teman kamu itu lebih hot atau seksi banget atau nikahable banget atau tertarik sekali sama kamu, yang perlu kamu lakukan adalah satu, memastikan apakah teman kamu setuju. Kayak insert. Ya dari gue sih, kamu nggak segitu losernya lah buat tahu yang mana yang benar mana yang salah. Secara moral sih udah pasti salah ini. Cuma kalau kamu mau ngelakuin terserah, mau nggak ngelakuin juga terserah. Ini kayak bukti kedewasaan kamu aja. Yeah. Tapi yang jelas dari kita sini nggak baik sih. Ya oke. Ingat sekali lagi, kamu nggak segitu losernya. Tuh, masih banyak wanita lain yang menunggu kamu di luar sana. Bukan wanita lain bekas teman kamu ya, wanita lain pokoknya. Ya selesai. Jadi jangan lupa untuk terus kirimin curhat kamu ke line di bawah ini. Nih kotak di bawah ini ya. Iya ada nanti. Namanya kerjaan gue. Biar bikin susah sama yang di sini nih. Nah ini kan bisa digeser nih. No. Belum gue. Setiap hari apa? Kirim curhatnya? Kirim curhatnya setiap hari Jumat. Pakai hashtag? Hashtag tagar ya, tagar. Tagar. Habis itu 1, 2, 3 bintang. Tuh cek dulu sa. Tagar curhat, heart hati, curhat. Dan kirim ke @hitmansystem.com dan salah @hitmansystem aja. dan bikin curhat yang sebagus-bagusnya biar dibacain, oke? Betul sekali. Sampai ketemu di curhat episode berikutnya. episode lain kali. Sesempatnya kita berdua. Saya Kis Uriel, Saya Jan Fitliv. Ciao. bye bye. Salam olahraga.